Low cost automation adalah pendekatan untuk mengotomatiskan proses produksi atau tugas-tugas lainnya dengan biaya yang rendah. Konsep ini bertujuan untuk membuat otomatisasi lebih terjangkau bagi perusahaan, terutama bagi bisnis kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan dalam anggaran untuk investasi dalam teknologi yang mahal. Berikut adalah beberapa karakteristik dan strategi umum yang terkait dengan low cost automation. Penggunaan teknologi yang terjangkau. LCA biasanya mengandalkan teknologi yang lebih terjangkau, seperti sensor sederhana, pneumatik, atau perangkat lunak open source. Ini berbeda dengan otomatisasi konvensional yang mungkin menggunakan robotik industri atau sistem otomasi yang mahal. Yang kedua ada sederhana dan mudah diterapkan. Solusi low cost automation cenderung lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Mereka seringkali dirancang untuk dipasang dengan cepat dan dengan sedikit atau tanpa modifikasi pada proses produksi yang ada. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meskipun biayanya lebih rendah, tujuan utama dari LCA tetap meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini bisa dilakukan melalui otomatisasi tugas-tugas repetitif atau memperbaiki proses produksi yang lambat. Yang keempat ada fleksibilitas. Solusi low cost automation juga dapat dirancang untuk menjadi lebih fleksibel, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan dalam produksi atau permintaan pelanggan. Lalu yang kelima ada pemeliharaan yang mudah. Karena teknologi yang digunakan cenderung lebih sederhana, perawatan dan perbaikan biasanya lebih mudah dan lebih murah. Karakuri adalah sebuah konsep dalam manajemen produksi Jepang yang mengacu pada penggunaan perangkat mekanis sederhana yang menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa bantuan listrik atau sumber energi eksternal lainnya. Karakuri telah menjadi bagian penting dari budaya manufaktur Jepang selama berabad-abad, dan penggunanya telah ditemukan dalam berbagai aplikasi, mulai dari otomatisasi, proses produksi, hingga hiburan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Karakuri. Menggunakan prinsip-prinsip fisika. Karakuri didasarkan pada prinsip-prinsip fisika seperti gravitasi, gesekan, momentum, dan gaya. Selain itu, Karakuri juga memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik. Contohnya, penempatan bobot atau keseimbangan yang tepat dapat digunakan untuk menghasilkan gerakan tertentu. Yang kedua adalah tanpa energi eksternal. Salah satu fitur utama dari Karakuri adalah bahwa mereka tidak membutuhkan sumber energi eksternal seperti listrik atau baterai. Mereka sepenuhnya mekanis dan mengandalkan energi yang dihasilkan oleh gerakan atau berat benda untuk melakukan tugasnya. Yang ketiga ada sederhana dan efisien. Karakuri cenderung sederhana dalam desain mereka, tetapi sangat efektif dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Mereka dapat digunakan untuk mempercepat proses produksi, mengurangi tenaga kerja manusia, atau bahkan menyediakan hiburan. Yang keempat ada aplikasi yang luas. Karakuri telah diterapkan dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, pertanian, dan hiburan. Di industri manufaktur, mereka sering digunakan untuk memindahkan, mengangkat, atau mengatur komponen atau produk. Yang kelima ada konteks budaya. Selain menjadi alat praktis dalam produksi, Karakuri juga memiliki nilai budaya yang penting di Jepang. Mereka seringkali digunakan dalam festival atau pertunjukan seni tradisional, menunjukkan keterampilan teknik dan keahlian mereka dalam mekanika. Berikutnya ada pembahasan tentang Kaizen. Kaizen adalah sebuah konsep yang berasal dari Jepang yang secara harfiah berarti perbaikan yang berkelanjutan atau perbaikan terus-menerus. Ini merujuk pada filosofi atau pendekatan yang menekankan pada peningkatan terus-menerus dalam proses, produk, atau layanan. Kaizen merupakan bagian integral dari budaya bisnis Jepang dan telah diterapkan di berbagai organisasi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam Kaizen. Yang pertama ada penekanan pada perbaikan berkelanjutan. Kaizen mengajarkan bahwa tidak peduli seberapa baik proses atau produk, selalu ada ruang untuk perbaikan. Hal ini mempromosikan budaya di mana setiap orang di organisasi, dari pekerja di lantai pabrik hingga manajemen tingkat atas, diharapkan untuk terlibat dalam mencari cara untuk meningkatkan hal-hal yang mereka lakukan. Yang kedua ada partisipasi seluruh organisasi. Kaizen tidak terbatas pada satu bagian atau tingkat organisasi. Sebaliknya, itu mendorong partisipasi aktif dari semua orang, dari pekerja di lantai pabrik hingga manajemen eksekutif. Setiap orang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga untuk memberikan kontribusi pada upaya perbaikan. Lalu yang ketiga ada pendekatan berbasis tim. Kaizen seringkali diimplementasikan melalui tim lintas fungsional yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah dan menerapkan perubahan. Tim ini seringkali menggunakan pendekatan seperti memecahkan masalah 5 whys atau metode A3 untuk menganalisis masalah dan mencari solusinya. Yang keempat, perbaikan bertahap. Kaizen mendorong perbaikan bertahap yang terus-menerus, bahkan jika itu hanya peningkatan kecil. Ini berbeda dengan pendekatan yang lebih revolusioner atau perbaikan besar-besaran yang mungkin memerlukan perubahan besar dalam satu waktu. Yang kelima adalah penerapan alat dan teknik. Meskipun Kaizen adalah tentang filosofi perbaikan yang berkelanjutan, seringkali diterapkan dengan menggunakan berbagai alat dan teknik manajemen kualitas seperti analisis proses, diagram Pareto, atau Kaizen Blitz. Dan yang terakhir adalah budaya pembelajaran. Kaizen mendorong organisasi untuk menjadi pembelajar yang aktif, di mana setiap kegagalan atau kesalahan dipandang sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki. Ini mendorong penciptaan lingkungan yang terbuka untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal yang baru.